Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perkenalkan Aryo Adi Manseno dari kelas K621 ANR dengan matkul akuntansi manajemen ingin menjelaskan hasil perhitungan dari PT Prisa Nusantara pada tahun 2010. Di sini kita bisa lihat untuk soalnya keberhasilan penjualan produk yang dilakukan oleh PT Prisa Nusantara pada tahun 2010 adalah sebanyak 11.000 unit. Dengan harga jual produk senilai 5.000 per unit. Penjualan pada tahun 2010 ini menyebabkan adanya perubahan nilai persediaan sebesar 1.500 di awal periode menjadi 500 unit di akhir periode. Selain itu, PT Prisa Nusantara juga mengeluarkan biaya administrasi penjualan per periode sebesar 4 juta rupiah. Selain biaya tersebut, PT Prisa Nusantara juga mengeluarkan biaya untuk kegiatan yang terpencil sebagai berikut. Pertama, biaya bahan baku per unit sebesar Rp25. Kedua, biaya tenaga langsung per unit sebesar Rp70. Lalu ada keempat, BOP variabel. Yang ketiga, BOP variabel per unit sebesar Rp25. Dan ada BOP tetap sebesar Rp3 juta. Berdasarkan data di atas, berikan analisa Anda dari laporan laba rugi PT Prisa Nusantara mengenai A. Perbedaan laba bersih antara full costing dengan variable costing dengan metode harga pokok produksi menyeluruh. B. Perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing dengan metode HPP dibebankan dengan mendasarkan pada kapasitas normal sebesar 10.000 unit. Sebelumnya, perusahaan menetapkan anggaran overhead variabel sebesar Rp1.250.000 dan anggaran overhead tetap sebesar Rp2 juta. Baik, setelah kita sudah membaca soal yang ada di gambar atas ini, lalu kita bisa memasukkan angka-angka ini dan elemen-elemennya di bagian tabel di bawah ini. Di sini ada data biaya PT Prisa Nusantara. Pertama itu ada persediaan awal sebesar 1.500 unit yang kita ambil dari atas ini, persediaan sebesar 1.500 unit. Dan di sini ada persediaan akhir sebesar 500 unit. Ya kan, di sini ada persediaan awal 1.500 di awal periode dan menjadi 500 unit di akhir periode. Lalu ada produksi di sini ada tulis 10.000 unit. Nah, ini sebesar 10.000 unit. Dan ada penjualan sebesar 11.000 unit
itu dia ada di atas. Penjualan produk pada tahun 2010 ada sebanyak 11.000 unit. Lalu ada di anggaran overhead variabel, dia berada di atas sini sebesar 1.250.000, dan anggaran overhead tetap ada di sebelah sini sebesar 2 juta rupiah. Lalu biaya bahan baku per unit kita ambil dari sini. Bahan baku biaya per unit sebesar 25 rupiah, dan biaya bahan baku per unit, biaya tenaga langsung per unit ada di sini juga sebesar 70 rupiah, dan biaya tenaga langsung per unit BOP variabel per unit di sini ada sebesar 25 rupiah, dan BOP tetap sebesar 3 juta rupiah. Kapasitas normal di sini ada kapasitas normal sebesar 10.000 unit, dan ada harga jual per unit 5.000. Kita ngambil dari sini harga jual produk senilai 5.000 per unit, dan biaya administrasi penjualan sebesar 4 juta rupiah. Dengan biaya administrasi penjualan per periode sebesar 4 juta rupiah. Lalu setelah kita sudah menulis semuanya dari soal ke bagian tabel bawah, kita sekarang itu mencari HPP sesungguhnya. HPP sesungguhnya itu adalah dari elemennya adalah bahan baku, upah langsung, biaya overhead variabel, biaya overhead tetap, dan ada total sini. Biaya bahan baku per unit itu sebesar 25 rupiah. Lalu untuk menjadikan totalnya itu kita kalikan dengan produksi. Jadi 25 rupiah dikalikan dengan produksi sebesar 250.000. Lalu upah langsung 70 rupiah kita kalikan dengan 10.000 menjadi 700 rupiah. Biaya overhead variabel itu pun juga sama seperti bahan baku, 25 rupiah dikalikan dengan produksi jadi sebesar 250.000. Karena di variable costing tidak ada overhead tetapnya, kita minuskan, dan kita kembali lagi di sini ke full costing. Bahan baku itu dan upah langsung, biaya overhead variabel itu tetap sama seperti variable costing. Bedanya itu hanya di full costing saja. Ya, di sini ada 25 rupiah dikalikan 10.000 ada 250.000, dan di sini ada 70 rupiah dikalikan 10.000 menjadi 700.000, dan di sini 25 rupiah dikalikan 10.000 jadinya 250.000. Dan di sini untuk mencari biaya overhead tetapnya itu adalah BOP tetap sebesar 3 juta dibagi dengan produksi adalah sebesar 300 unit, dan totalnya itu 3 juta adalah 300 unit dikalikan dengan 10.000 di produksi. Lalu dengan menggunakan tarif dibebankan, jadi variabel kapasitas normal itu sebesar 1.250.000 dibagi dengan produksi jadi 10.000, jadi hasilnya adalah 125 per unit. Dan BOP tetap atau kapasitas normal ini pun juga sama, yaitu ada di sebesar 2 juta dan dibagikan 10.000. Lalu HPP sesungguhnya sudah, ya kan, kita buat
Lalu di sini ada untuk membuat laporan harga pokok penjualan sesungguhnya. Di sini kan HPP sesungguhnya, di bawahnya ini adalah laporan harga pokok penjualan sesungguhnya. Nah, di sini kita ada biaya produksi, ya. Biaya produksi itu sebesar Rp180.000, itu dapat dari total dari per unit full costing sebesar Rp120 dikalikan dengan persediaan awal Rp1.500, jadi hasilnya Rp180. Dan di sini dari bahan baku, tenaga langsung, variabel kita ambil dari atasnya. Bahan bakunya sebesar Rp250.000. Dan di sini ada tenaga langsung sebesar Rp700.000. Dan di sini ada overhead tetap sebesar Rp250.000. Lalu kita totalkan. Ini 250 ditambah 700 ditambah 250.000, hasilnya adalah 1.200.000. Dan 1.200.000 ini kita kurangi, jadi kita tambahi, jadi 1.200.000 ditambah 180 hasilnya 1.380.000. Dan itu adalah hasil dari barang siap jual sebesar Rp1.380.000. Dan persediaan awal produksi jadi di sini ada minus 60.000. 60.000 ini kita ambil dari persediaan awal ditambah dengan produksi. Jadi di sini ada rumus. Di sini ada rumusnya. Jadi dari 1.500 ditambah dengan 10.000, lalu dikurang dengan 11.000 dikali 120, dan di situ dikali minus 1, hasilnya adalah 60.000. Minus 60.000. Dan untuk harga pokok penjualan itu ada di 1.380.000 dikurangin 60.000 sebesar 1.320.000. Baik, kita pindah ke full costing. Dan di full costing ini pun sama. Dan 630 itu kita dapat dari 420 dikali 1.500. Jadi hasilnya adalah 630. Ya, sama seperti yang tadi, bahan baku kita ngambil dari atas sebesar 250.000, dan di sini ada 700.000 ambil dari atas ini, dan di sini ada juga 250 kita ambil dari atas. Dan bedanya di sini nih, full costing ini ada overhead tetap sebesar, di atas ini ada sebesar 3 juta rupiah. Ya. Oke, jika sudah, ini kita totalkan semua, 250 tambah 700 tambah 250 tambah 3 juta, hasilnya adalah 4.200.000 rupiah. Lalu 4.200.000 ini kita tambah dengan 630, dan hasilnya 4.830.000 rupiah. Dan untuk mencari persediaan awal produk jadi kita masih tetap sama menggunakan rumus yang tadi adalah 1.500 ditambah 10.000 lalu dikali dengan 11.000, dikurang dengan 11.000 lalu dikali dengan 420 rupiah ini, dan hasilnya adalah 4.620.000 rupiah. Kita balik lagi ke sampingnya. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada HPP yang dibebankan, yang tadinya sebelumnya HPP sesungguhnya. Sekarang kita mencari HPP yang dibebankan.
itu sama dengan seperti HPP yang sesungguhnya, tapi beda dengan nilainya saja. Di sini ada elemen biaya, variable costing per unit total, dan full costing per unit total. Di sini ada bahan baku sebesar Rp25.000 dikalikan dengan produksi 10.000 dengan 250.000, dan sini ada upah langsung sebesar 70 dikalikan dengan 10.000 adalah 700.000, dan biaya overhead variabel ini adalah 125 per unit, dan 1.250.000 itu kita ambil dari di sini. Anggaran overhead variabel sebesar 1.250.000. Jika sudah, lalu ini kita totalkan 25 tambah 70 tambah 125 adalah 220 unit, dan sini kita totalkan juga 250 tambah 700 tambah 1.250 sebesar 2.200. Lalu sebelahnya di full costing ada per unit Rp25 dikalikan dengan 10.000 itu adalah 250.000, dan di bawahnya ada 70.000. 70 rupiah dikalikan dengan 10.000 adalah, maaf guys, tadi kita sudah ngomong tapi ternyata di aplikasi Banditcam-nya terhenti karena sudah lebih dari 10 menit. Oke, kita ulang ya. Di sini ada 70 rupiah itu dikalikan dengan 10.700.000, dan 125 per rupiah dikalikan 10.000 adalah 1.250.000, dan ada 200 rupiah dikalikan 10.000 menjadi 2 juta. Dan kita totalkan ini 25 ditambah 70 tambah 125 tambah 200 adalah 420, dan di sini kita total juga 250 ditambah 700 ditambah 1.250 ditambah 2 juta, hasilnya adalah 4.200.000. Oke, jika sudah semuanya kita totalkan, langsung kita balik ke laporan harga pokok penjualan. Di sini kita seperti yang tadi, sini ada biaya produksi sebesar 330 itu dapatnya dari 220 dikalikan dengan persediaan awal 1.500. Jadinya hasilnya ada 330.000, dan di sini ada bahan baku sebesar 250.000. Pengambilan dari sini dari atas, bahan baku 250.000, tenaga langsung 700.000, dan overhead variabel 1.250.000. Jika sudah, kita ke biaya produk. Ini semua di total 250 ditambah 700 ditambah 1.250 dengan 2.200. Lalu kita tambahkan 2.200 ditambah 330, yaitu sebesar 2.530.000. Lalu kita cari persediaan awal produk. Jadi sama aja, kita pakai rumus yang ada di sebelah sini, ya kan? 110.000 itu kita totalkan dari ini. Persediaan awal ditambah dengan persediaan awal ditambah dengan produksi, lalu dikurang dengan penjualan, dikalikan dengan total HPP yang dibebankan di sini. Jadi hasilnya adalah 110.000. Lalu kita tambahkan kita kurangkan 2.530 dikurang 110.000 adalah hasilnya 2.420.000. Lalu di sini kita akan menghitung full costing. Full costing itu sama saja, kita hitung dari total full costing per unit 420.000 dikalikan dengan persediaan awal 1.500. Jika sudah,
kita masukkan juga yang di sini sebesar 250.000 ditaruh di bahan baku, karena di sini bahan baku, dan di sini adalah 700.000 di biaya overhead variabel kita taruh 700.000, dan overhead variabel di sini 1.250.000 kita taruh di sini 1.250.000. Lalu overhead tetapnya berada di nilai 2 juta rupiah. Jika sudah, kita totalkan 250 tambah 700 tambah 1.250 tambah 2 juta adalah 4.200.000. 4 juta habis kita hitung 4.200.000 itu 4.200.000 ditambah dengan 630, itu adalah 4.830.000. Lalu kita menghitung kerajinan awal produk jadinya itu dari ini persediaan awal ditambah dengan produksi, lalu dikurang dengan penjualan, lalu dikalikan dengan hasil full costing per unit sebesar 420. Jadilah hasilnya 210. Lalu 4.830 dikurang 210 sama dengan 4.620. Habis itu kita lanjut di laporan laba rugi di full costing untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010. Di sini untuk penjualan ada 55 juta, dapatnya itu dari itu adalah penjualan dikalikan dengan harga per unit, yaitu jadi hasilnya enter coba 55 juta. Lalu harga pokok penjualan 4.600.000 kita ngambilnya dari sini, dari full costing yang di bawah hasilnya. Ya, jika sudah, overhead dibebankan adalah 1 juta. Kita lihat dari 3 juta dikurang dengan overhead tetap, yaitu hasilnya enter 1 juta. Lalu kita jumlahkan 4.620.000 ditambah 1 juta hasilnya 5.620.000 dikurang dengan 55 juta dan hasilnya 49.380.000. Sini ada biaya admin yang penjualan sebesar 4 juta. Kita lihat di sini ada biaya admin penjualan 4 juta. Lalu total biaya proyek ada 4 juta juga, dari sini ngambilnya. Nah, lalu kita kurangin 49.380.000 dikurang 4 juta hasilnya 45.380. Lalu kita buat lagi laporan laba rugi full costing. Sorry guys, ini belum diubah namanya, jadinya variable costing. Nah, di sini 55 juta itu sama saja, tetap kita sama kayak full costing, dapatnya dari penjualan dikalikan harga jual per unit. Nah, jika sudah di enter, lalu harga pokok penjualan sama dari harga sini, harga dari full costing 7.420. Dikalikan dengan ngambilnya di sini 2.420. Nah, overhead dibebankan 2.420 juga. Lalu kita kurangi 55 juta dikurangi 2.420 adalah 52.580.000. Lalu biaya administrasi penjualan sama kayak di atas, ada 4 juta rupiah, dan total biaya periode adalah 4 juta rupiah. Lalu kita kurangi
Rp52.580.000 dikurangi 4 juta adalah Rp48.580.000. Jadi sini udah semua kelihatan. Bisa. Baik, itu saja penjelasan saya tentang produk yang dihasilkan oleh PT Prisa Nusantara pada tahun 2010. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.